Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Xiaomi seri T memang tidak pernah gagal. Sejak pertama kali saya kenal dari mulai seri 9T, itu selalu menawarkan hal-hal yang menarik. Contohnya di seri Mi 9T Explorer Edition yang bagian belakangnya itu transparan gitu. Jadi kelihatan bentuk isi jeroan dari HP-nya. Lalu ada juga si Mi 10T yang tampilannya itu kelihatan kalem dan spesifikasinya ganas banget. Dan sampai sekarang ini masih berlanjut juga. Salah satunya HP yang ada di tangan saya ini yang baru kemarin rilis maksudnya, yaitu Xiaomi 12T yang tampilan desainnya itu kelihatan tidak norak, kalem, dan spesifikasinya nggak kalah ganasnya nih ya. Memang ini menjadi salah satu ciri khas dari Xiaomi seri T kali ya, yang dimana itu menawarkan desain yang kalem tapi performanya yang gahar dan juga harganya pasti affordable. Tapi kali ini bukan pakai Snapdragon ya, melainkan masih pakai keluarga dari MediaTek, sama seperti tahun lalu yaitu Xiaomi 11T. Sebelum bahas lebih dalam, kita unboxing dulu deh ya, biar kalian tahu nih isi paket pembeliannya. Nah, saya sebenarnya cukup bersyukur banget lah dengan HP ini, Xiaomi 12T, karena di dalam paket pembeliannya masih kelihatan besar banget nih. Jadi kemungkinan besar masih ada kepala charger. Ya, bener aja, di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan ucapan terima kasih nih. Cuman bedanya di sini tidak ada country directornya Xiaomi ya, yaitu siapa namanya? Aku lupa ya. Lalu juga ada buku manual, silikon bening, lalu unit HP-nya, kepala charger dengan output 120 watt dan juga kabel USB Type A to USB Type C. This is HP-nya. Warna yang saya pilih adalah warna biru alias blue karena kelihatan lebih beda daripada seri warna lainnya. First impression saya jujur soal HP ini, to be honest ya, ini cukup keren sih ya. Gue cukup takjub dengan desainnya ini, karena sekali lagi warna blue-nya ini bener-bener keren abis. Soalnya birunya ini adalah biru langit, jadi kelihatan makin elegan. Jadi terkesan tidak norak dan juga tidak terlalu over untuk warna birunya. Build quality-nya juga kelihatan solid banget nih, bahkan lebih solid daripada Xiaomi 11T seri yang tahun lalu itu. Yang dimana build quality-nya kerasa plastik banget gitu loh. Kalau kita pencet-pencet itu melembem gitu. Tapi di seri yang 12T ini bener-bener kokoh banget. Jadi menurut gua kayaknya ada segi upgrade-an nih dari build quality-nya. Di sini bener-bener compact banget. Buat performanya sendiri HP ini tuh masih melengkung ya, seperti HP seri sebelumnya yaitu Xiaomi 11T. Tidak mengotak seperti HP-HP entry level kebanyakan di pasaran untuk saat ini. Buat layarnya juga masih biasa aja dengan desain yang sama, tidak curve. Padahal kalau dengan desain curve nih ya di HP ini mungkin bakalan jauh lebih menarik. Nah, ngomongin soal layar, spesifikasi yang diberikan juga nggak kalah menarik nih. Seperti panelnya yang udah pakai panel AMOLED 68 billion color, terus juga untuk refresh rate-nya udah 120 Hz SDR10 Plus juga. Dari segi kualitas layar ini kayaknya udah mantep banget, apalagi dengan ukuran layar yang pas di tangan dan pas juga untuk di mata, yaitu 6,67 inch. Terus juga dari segi resolusi di sini agak sedikit upgrade nih ya, dari yang sebelumnya cuma Full HD Plus. Di sini untuk resolusinya udah upgrade menjadi 1220 kali 2712 pixel. Jadi secara kualitas bakalan jauh lebih tajam di HP yang saat ini yaitu Xiaomi 12T. Nah, untuk fingerprintnya juga di sini bukan side mounted lagi, yang sebelumnya itu masih side mounted, tapi di sini udah pakai under display. Jadi fingerprintnya udah ada di dalam layar dan responnya itu cukup lumayan cepat, walaupun memang tidak cepet-cepet banget lah ya. Cuman overall ini ada upgradean banyak lah ya dari segi layarnya ini. Pantas harganya agak sedikit naik. Sejauh ini saya pakai ya untuk coba-coba buat masalah layarnya, saya nggak komplain banyak lah. Layarnya ini bener-bener enak banget. Memang kualitas layar Xiaomi 6 jutaan ke atas itu bener-bener oke banget lah ya. Nggak bisa dibandingkan dengan Xiaomi 3 jutaan ataupun 2 jutaan untuk kualitas layarnya. Buat gadget nonton film nyaman, main game juga nyaman banget nih. Apalagi dengan diagonal layar yang pas dan respon layarnya juga sangat-sangat responsif. Nah, tadi kita ngebahas untuk masalah ngegame nih ya. Sekarang kita beralih ke masalah SoC aja, alias jeroan dari HP ini. Xiaomi 12T kali ini memang masih pakai keluarga dari MediaTek. Tapi MediaTeknya ini beda karena dia pakai MediaTek Dimensity 810 Ultra.
Yap, ada embel-embel Ultra. Apakah SoC ini lebih buas daripada seri yang biasa? Kalau dari segi Antutu, HP itu udah cukup tinggi banget karena skornya dapat di angka 700 ribuan. Terus juga dari skor Geekbench-nya juga ya lumayan tinggi banget menurut gua ini. Bahkan bisa bersaing dengan SoC ya kelas flagship mungkin ya. Namun kalau misalnya kalian pengen tahu perbedaan antara Dimensity 8100 dan juga Dimensity 8100 Ultra, itu bedanya nggak jauh beda, bahkan sama sekali nggak ada bedanya. Yap, dari segi spek juga sama, performa juga sama. Cuman yang membedakan, Dimensity 8100 Ultra ini ada fitur AI Night Video. Sementara di Dimensity 8100 tidak ada fitur tambahan. Mungkin ini fiturnya bisa di custom oleh pihak Xiaomi kali ya, dan oleh dari brand juga. Jadi makanya ada embel-embel Dimensity 8100 Ultra. Padahal itu cuma gimmick belakang aja. So far untuk masalah performa gue udah sangat puas banget lah ya. Buat main game lancar seperti game Genshin Impact nih dengan settingan rata kanan, bener-bener performanya ini bener-bener performanya ini bisa ngelibas dengan sangat baik ya, dan lancar banget. FPS rata-ratanya itu di angka 50 sampai 55an FPS. Dan kalau misalnya frame drop itu jarang banget sih. Bahkan gue minim banget nemuin frame drop di HP ini. Cuman kalau misalnya udah overheat aja pas waktu kita mainnya itu agak overtime. Contohnya main game Genshin Impact dengan settingan rata kanan kurang lebih ya 30 menitan kali ya. Mulai overheating nih HP bakalan ngedrop untuk masalah FPS-nya. Kalau dari segi kapasitas baterai, HP ini tuh tidak ada peningkatan dari seri sebelumnya yaitu Xiaomi 11T, sama-sama 5000 mAh. Cuman bedanya yang di sini yang di-upgrade adalah kecepatan chargingnya. Yang dimana di seri sebelumnya itu masih 67 watt, tapi di HP ini udah 120 watt. Wow, kenceng banget bukan? Nah, yang terpenting kepala chargingnya itu udah ada di dalam paket pembeliannya. Ini yang menarik banget, soalnya ada tuh adanya ini sosokan menghilangkan kepala charger padahal HP-nya itu adalah HP kelas entry level. Katanya sih demi menjaga lingkungan. Cuah! So far untuk pengisian chargingnya ini Xiaomi mengklaim cuma membutuhkan waktu sekitaran 19 menitan aja. Dan itu beneran terbukti pas waktu gue coba ya teman-teman. Jadi memang 120 wattnya ini udah cukup cepat. Dan ini kecepatan yang standar sih menurut gue. Beralih ke sektor kamera. Buat masalah kameranya HP ini memang tidak ada upgrade-annya dari segi resolusi. Karena masih sama-sama memiliki resolusi 108 megapiksel dan konfigurasinya juga masih sama-sama triple kamera. Cuman bedanya di sini untuk bokehnya bakalan jauh lebih bokeh karena di sini sudah menggunakan f1.7 yang dimana di Xiaomi 11T itu masih pakai f1.8. Jadi bakalan jauh lebih bokeh di Xiaomi 12T ini. Dan buat hasil foto serta perekaman videonya bisa kalian lihat di slide berikut ini aja. Oke, untuk kamera belakang kurang lebih seperti ini. Ini kita rekam di resolusi Full HD Plus ya, di 30 fps, bisa 60 fps sampai 4K 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari segi detail ini mantap sih ya, detailnya dapat. Karena memang kalau dari segi kualitas gambar jauh lebih oke sih ya. Dan ini dia hasilnya, kalian bisa nilai sendiri aja bagus atau enggak, dan kalau ditanya stabil atau enggak jelas pasti stabil sih ya. Nah, buat upgrade-nya juga ada dari segi kamera selfie nih. Untuk kamera selfie-nya di sini upgrade ya menjadi 20 megapiksel yang sebelumnya itu cuma 16 megapiksel aja. Dan untuk aslinya juga jauh lebih bokeh ketimbang seri sebelumnya. Jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Xiaomi 12T di resolusi Full HD Plus 30 fps. Untuk kamera depannya bisa sampai 60 fps aja ya, dan nggak bisa 4K. Dan untuk aslinya kurang lebih seperti ini. Menurut gue bagus, bokehnya dapat karena memang resolusinya juga udah mantep yaitu 20 megapiksel. Jadi detailnya kerasa oke nih. Oke, first impression saya soal HP ini, Xiaomi 12T. HP ini tuh menarik banget buat HP sekelas 6 jutaan. Bahkan bisa bersaing dengan saudaranya sendiri yaitu Poco F4 yang mungkin gue lebih milih ini sih ya, Xiaomi 12T. Karena dari segi desain HP ini tuh kelihatan oke banget dan juga udah pakai Dimensity 8100 Ultra yang bakalan jauh lebih optimal dengan Poco F4 yang masih pakai Snapdragon 870. Tapi semuanya itu baik lagi ke kalian ya, kalian di tim MediaTek atau di tim Snapdragon. Soalnya kalau dari segi spek memang kedua HP itu yaitu Poco F4 dan Xiaomi 12T ini sangatlah menarik banget dan sangat-sangat
bersaing banget, apalagi tuh adik kakak ya. Cuman overall secara first impression gue soal Xiaomi 12T ini, gue cukup menarik soal HP ini karena dari segi desain dan juga layar, fitur semuanya tuh lengkap sih di HP ini. Apalagi ada upgradean dari segi fingerprint yang udah pakai under display, itu membuat HP ini jadi kekinian. Paling desainnya aja ya masih flat ya untuk framenya, cuma menurut gue nggak apa-apa sih ya. Selagi masih nyaman dipegang dan masih enak juga, ya itu nggak masalah sih ya. Lagian juga desain flat dan desain ngotak juga pasti bakal pakein casing gitu loh. Jadi mubazir aja dan percuma gitu loh bikin desain ngotak tapi pakai casing. Cuah. Jadi guys, itu dia first impression gue soal Xiaomi 12T. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno jika lu pengen nanya sesuatu ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Bagus sih.